Welcome to my channel. Selamat menonton dan semoga kalian suka. Kembali di kastil, Kratos terbaring di tempat tidurnya. Dua jenderal berjalan ke arah kamarnya dengan tatapan jahat. Hartok berkomentar bahwa akhirnya Raja Iblis telah tumbang dan ia akan memotong kepalanya. Sirgi setuju dan memperingatkan bahwa setelah berurusan dengan Baal dan Asurat, salah satu dari mereka akan menjadi Raja Iblis baru. Keduanya setuju untuk bersekutu sampai saat itu. Mereka membuka pintu dan memasuki ruangan, segera berjalan menuju tempat tidur, siap melancarkan serangan mereka. Namun, mereka berhenti di tengah jalan, menemukan sesuatu yang aneh karena Raja Iblis membuka matanya dan ekspresi yang menakutkan. Mereka tercengang dan berpikir kalau Raja Iblis terbangun karena sudah menunggu mereka, tetapi mereka melanjutkan karena itu satu-satunya kesempatan yang akan mereka miliki. Namun, Baal dan Asurat memasuki ruangan, bertanya apa yang dipikirkan keduanya. Pria besar itu memperingatkan bahwa Raja Iblis sedang tidur dan mereka tidak boleh mengganggunya. Ia juga berkomentar tentang wajah yang dia buat saat tidur, yang cukup menakutkan dan layak disebut Raja Iblis. Baal mengatakan jika mereka membangunkannya, ia tidak akan menahan diri. Hartok mengakui dan berkata ia mengerti, tetapi bertanya apakah Asurat berada dalam situasi yang sama, ingin bersekutu dengan Raja Iblis yang ingin mereka bertani. Asurat menjawab bahwa ia berhutang nyawa kepadanya, jadi ia hanya akan membayarnya kali ini. Lain kali, ia mungkin akan berpihak dengan mereka. Hartok kemudian bertanya apakah dia masih belum menyadari bahwa hanya menanam satu kentang menyebabkan masalah tanpa akhir. Panen akan gagal dan sebentar lagi semuanya akan mati. Asurat tanpa ragu menjawab bahwa hal-hal memang seperti itu dan ia ingat Flut kecil bekerja keras meskipun dia masih sangat muda. Karena alasan itu, ia berkata, jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus mempertaruhkan nyawa. Meskipun ia lebih suka melakukannya dengan bertarung, karena begitulah gayanya. Hartok mengatakan kalau mereka akan menyesali itu dan meninggalkan ruangan bersama Sirgi. Pada saat itu, para jenderal mendengar suara di ruangan itu dan memperhatikan Raja Iblis telah terbangun. Kratos bingung, menyebut nama Asurat dan jenderal itu bertanya apakah dia kebetulan mendengar percakapan itu lalu menjelaskan ia tidak di pihaknya. Ia hanya membayar hutangnya saja. Namun, Kratos dengan tatapan menakutkan, bertanya kenapa penangkal petir berkeliaran dan membuka mulutnya. Asurat membeku saat mendengar ini dan sedetik kemudian ia menerima pukulan yang bisa dilihat dari luar kastil. Mereka pergi keluar dengan Baal menggendong Asurat di punggungnya dan Raja Iblis mengatakan mereka tidak boleh membuang waktu dan meminta semua orang untuk melanjutkan membersihkan batu-batu itu. Jenderal itu mengatakan bahwa sebenarnya batu-batu itu sudah hilang dan Zephyros yang menimbunnya. Kratos bingung mendengar itu sampai ia melihat bawahannya memberikan instruksi kepada pasukan pertanian. Melihat itu, ia mendekat dan bertanya apa yang dia lakukan dengan semua batu itu. Zephyros menunjuk ke suatu arah dan Kratos melihat dari jauh dan bertanya apakah itu Tibon. Bayi naga itu membawa batu-batu di mulutnya sebanyak yang dia bisa dan terbang kembali untuk membawa lebih banyak. Ia berpikir kalau ia tidak bisa melindungi ayahnya dari Bloodwind karena ia terlalu kecil, tetapi bertekad untuk makan banyak agar cepat tumbuh. Saat terbang, ia melihat ayahnya memanggil dan ia pun terbang menghampirinya. Kratos bersemangat melihat bayinya dengan membuat wajah yang menakutkan. Ia berpikir bahwa Bloodwind tidak sering muncul dan jika bayi naganya terus mengawasi dari langit dan melepaskan udara beku pada saat yang tepat, mereka mungkin bisa menghentikan badai dari awal, tetapi ia tidak melihat pilihan lain karena sedikit merepotkan. Kemudian, Zephyros mengatakan tingkat konsumsi Cuno meningkat seiring dengan pembagian hadiah. Ia pun bertanya apakah mereka harus memproduksi lebih banyak. Kratos menjawab itu tidak perlu dan berpikir bahwa musuh pertama pertanian adalah bencana alam dan yang kedua adalah biaya yang besar. Hambatan yang perlu mereka atasi. Sementara itu, di kastil, Sirgi sedang beristirahat di kamarnya sampai ia melepas helmnya. Ia merupakan wanita pirang cantik, ia mengibaskan rambutnya dan berkomentar bahwa bau pupuk tidak hilang bahkan setelah berhari-hari tidak pergi ke ladang. Pada saat itu, Raja Iblis memanggil di balik pintu, mengatakan mereka perlu bicara. Dia merasa aneh karena Raja Iblis tidak pernah ke kamarnya sebelumnya. Jadi ia bertanya apa yang dia inginkan karena mereka tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Kratos bilang ia benar-benar membutuhkan bantuannya. Karena itu, memintanya untuk buka pintunya. Sirgi menjadi marah dan hanya menyuruhnya pergi.
tetapi Kratos bersikeras dan memperingatkan bahwa ia akan masuk. Sirgi berbalik berteriak bahwa mereka tidak punya apa-apa untuk dibicarakan sampai ia melihat Raja Iblis hampir telanjang melintasi pintu dan Sirgi menjadi histeris melihat adegan itu. Ia kemudian bertanya apakah dia gila karena memasuki kamar wanita seperti itu. Setelah itu, Kratos berlutut, membuat Sirgi bertanya apa yang sedang dia lakukan. Kratos mengatakan bahwa tanpa dia, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Sirgi tidak mengerti ini tapi tak lama wajahnya memerah. Kratos berpikir bahwa untuk menghemat biaya, ia bahkan rela berlutut karena ia membutuhkan bilah tajamnya pada saat itu. Sirgi yang masih sangat malu, mengatakan bahwa jika dia sangat membutuhkannya, ia bersedia mendengarkan. Kratos dengan cepat menyadari reaksinya dan tidak percaya dia tiba-tiba menjadi seperti itu. Ia tidak mengerti ada apa dengannya hari ini dan berpikir dia sudah gila. Mereka pergi ke gudang dan berdiri di depan kentang. Kratos memintanya untuk memotong kentang karena mereka perlu memotongnya menjadi dua untuk ditanam. Sirgi yang mendengar ini menjadi sangat marah hingga memakinya, berpikir ia dipermainkan. Kratos mencoba menjelaskan bahwa pekerjaan itu sederhana dan dia tidak boleh memotong kentang yang memiliki 3 atau kurang dari 3 tunas, tetapi jika ada 4, maka dia bisa memotongnya. Kratos menekankan bahwa dia harus mengingat jumlah tunas di setiap sisi potongan karena harus sama. Setelah memberikan instruksi, ia memegang kentang dan mengatakan ia akan melemparkannya, tetapi Sirgi berteriak dan mengatakan ia tidak pernah mengatakan akan melakukan itu. Namun, Kratos tetap melemparkannya dan tanpa waktu untuk berpikir. Sirgi mempersiapkan dirinya dan dengan keterampilan luar biasa mengiris semua kentang tepat menjadi 2. Memotong dengan presisi yang membuat sang Raja Iblis terkejut. Ia mulai memeriksanya satu persatu dan bertanya bagaimana dia berhasil memotong dengan presisi seperti itu. Ia berbalik dan memujinya sekali lagi, karena ia selalu tahu dia adalah satu-satunya yang bisa melakukan itu. Wajah Sirgi menjadi merah saat mendapatkan pujian itu, tapi ia langsung berteriak dan mengatakan kalau ia tidak akan terlena oleh rayuan manis itu. Setelah itu, Kratos berdiri dengan aura yang menakutkan dan mendekatinya. Kemudian, ia memegang tangan wanita itu yang membuat wajah Sirgi semakin memerah. Ia mengambil kain dan menyeka pedangnya sampai bersinar. Jenderal itu merasa malu dan bertanya apa yang dia lakukan. Kratos menjawab bahwa dia terkena cipratan kentangnya jadi perlu dibersihkan. Sirgi malu setengah mati dan bertanya-tanya apakah dia itu gila karena ia tidak mengerti mengapa dia bertingkah seperti itu. Di matanya itu terlihat sangat serius dan tulus. Kratos memperhatikan pedang itu yang kini sangat bersih dan mengakui bahwa itu adalah perasaan yang baik, membayangkan bahwa jika pisau tidak dibersihkan dengan baik, penyakit bisa menyebar ke kentang, jadi harus dibersihkan dengan hati-hati. Ia mendekatinya lagi dan dengan tatapan menawannya memintanya untuk menolongnya karena tidak ada satupun selain dirinya. Di dalam hatinya, ia berpikir dia adalah satu-satunya iblis yang bisa memotong kentang dengan hati-hati sambil menyelamatkan Juno. Sirgi yang masih malu, menarik napas dalam-dalam dan setuju untuk membantu kali ini. Di dalam hatinya, ia berpikir kalau sesosok Raja Iblis tak berguna tampaknya. Kratos senang dengan jawabannya dan mengatakan ia akan mengambil air panas dan kain. Malam ini, hanya mereka berdua yang akan memotong kentangnya semalaman. Sirgi tidak mengerti mengapa Raja Iblis begitu bersemangat hingga memanggilnya bodoh. Setelah itu, mereka terus memotong semua kentang, dan Hartok menonton dari jauh, melihat keduanya seolah sangat harmonis saat mengiris semua kentang. Dia marah melihat ini, berpikir bahwa Sirgi juga salah satu orang bodoh rendahan yang menjadi sukarelawan untuk melayani Raja Iblis, hanya karena beberapa rayuan manis. Sementara itu, di bawah terik matahari, Asurat masih disalib, bertanya-tanya apa definisi hidup dan tidak tahu untuk apa penangkal petir menjalani kehidupan yang penuh rasa sakit. Kemudian Flut mendekat dan mengatakan bahwa beberapa orang dewasa telah menyimpan Juno untuknya dan memintanya untuk memainkan permainan melempar Juno. Ia memanggil bocah itu dan bertanya apakah dia benar-benar percaya bahwa seorang jenderal hebat seperti dirinya akan bermain game dengan iblis kelas bawah dan memperingatkan bahwa ia akan melahapnya hidup-hidup jika dia mendekat. Walaupun begitu, dia melempar makanan itu, tetapi meleset. Ini membuatnya marah hingga bertanya apakah dia tidak tahu cara bermain dengan benar dan menyuruhnya melakukannya dengan benar. Dari jauh, Hartok menonton dan menyimpulkan bahwa Asurat sudah gila, karena dia menerima begitu banyak pukulan sehingga dia tidak bisa berpikir jernih. Kemudian dia berbalik karena seseorang berteriak.
Itu adalah Kratos yang mengatakan bahwa mereka akhirnya akan menanam kentang di ladang. Hartok melihat mereka dan menyimpulkan bahwa ia tidak pernah mengharapkan apa-apa darinya. Pada saat yang sama, pasukan pertanian berterima kasih kepada Sirgi karena telah memotong semua kentang untuk mereka. Wanita itu sedikit malu dan menjawab bahwa ia tidak memotongnya untuk mereka. Hartok melihat ekspresi wanita itu yang baginya itu bukan ekspresi yang seharusnya ditunjukkan oleh 4 jenderal elit. Dia juga memperhatikan iblis rendahan menangis karena benih kentang dan bertanya apakah mereka tidak malu dengan itu. Dia menyebut mereka semua idiot dan ia akan merebut tahta Raja Iblis untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Kratos menginstruksikan untuk terus bekerja karena bibitnya akan segera muncul ke permukaan dan naik ke atas. Ia juga memperingatkan bahwa ketika ini terjadi, mereka harus mulai memotong tunasnya. Baal mengatakan ia sangat pandai memotong, tetapi Raja Iblis menyuruhnya diam dan menjelaskan bahwa setiap benih dapat menghasilkan 3 hingga 6 tunas. Dengan penjelasan ini, ia bertanya mana yang lebih baik, lebih banyak atau lebih sedikit tunas. Iblis-iblis menjawab bahwa lebih banyak lebih baik, tetapi Kratos mengatakan mereka salah karena lebih sedikit lebih baik. Hartok mengamati dan menjadi kesal lalu memanggil semua bodoh. Ia pun memperhatikan ucapan iblis lain yang bingung kenapa sedikit malah lebih baik dan merasa kalau Raja Iblis salah bicara. Hartok semakin kesal saat mendengarnya lalu memanggil mereka iblis rendahan. Kemudian ia meminta mereka untuk berpikir sedikit, karena jika ada terlalu banyak tunas, mereka akan mencuri nutrisi satu sama lain. Dengan kata lain, kentang itu sendiri akan memiliki lebih sedikit nutrisi. Kratos mendengar ini dari jauh dan mengakui terkejut. Ia pun bertanya bagaimana Hartok tahu ini dan apakah dia kebetulan pernah mempelajari pertanian di suatu tempat. Hartok menjawab dengan bertanya apakah mereka benar-benar perlu mempelajari sesuatu yang begitu mendasar dan menjelaskan bahwa tunas dan kentang berbagi nutrisi, baginya itu wawasan umum. Kratos yang terkejut pun bertanya berapa banyak yang ideal, dan dia menjawab bahwa jawaban yang jelas adalah 2. Dia menyimpulkan bahwa dari sudut pandang praktis, mereka dapat menganggap satu adalah ideal. Namun, jika yang satu itu mematahkan akar kentang, kentang itu bisa mati. Dia juga menyarankan mereka dapat menciptakan tanah yang sehat secara artifisial dengan menambahkan pupuk dan menggemburkan tanah untuk meningkatkan sirkulasi udara. Semua orang terkejut dengan penjelasan itu karena dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa kelompok tanah tidak hanya akan menguntungkan kentang dan ada juga gulma yang mencuri nutrisi, jadi mereka perlu disingkirkan. Raja Iblis tidak percaya apa yang baru saja ia dengar dan berteriak agar semua orang bertepuk tangan karena mereka memiliki jenius di pasukan. Semua orang mulai berteriak, "Jenius, jenius, jenius," dan dia menjadi stres mendengar itu sementara iblis-iblis tidak berhenti memujinya sedetik pun. Untuk sesaat, ia ingat ibunya selalu memanggilnya Hartok si lamban. Ia pun berbalik dengan emosional, mencoba menyembunyikan bahwa ia menangis karena emosi, tidak mengerti mengapa ia melakukan itu. Kemudian Kratos mendekat dan memanggilnya sosok bijaksana dan pintar dari ras iblis. Ia pun mengatakan bahwa mulai saat itu, dia akan membiarkannya memimpin pasukan petani sebagai komandan. Hartok dalam hati berpikir ini konyol karena kecerdasannya ada untuk membunuh dan menaklukkan. Namun, Kratos berteriak, bertanya apa yang dilakukan semua iblis karena mereka harus menunjukkan rasa hormat kepada elit ras iblis. Semua orang mulai berteriak bahwa jenderal adalah elit, dan dia marah, berpikir dalam hati bahwa semua orang lebih rendah. Tetapi dengan postur yang tegap, ia memerintahkan mereka untuk mengikutinya mulai saat itu, ia hanya akan memimpin sedikit karena semua orang di depannya tidak berhenti berteriak merayakan komandan baru. Pada saat itu, sebuah pemberitahuan mengumumkan bahwa Kratos memenangkan pertempuran psikologis. Ia bingung dengan ini karena ia tidak tahu tentang apa itu. Pemberitahuan lain memberitahukan bahwa ia melihat melalui trauma masa kecil Baal yang diabaikan dan mengubahnya menjadi bawahan yang setia. Ada juga pemberitahuan bahwa Asurat, yang tidak pernah punya teman, mendapatkan teman baru dan mengurangi kekejamannya. Kratos tidak mengerti teman siapa yang dimaksud. Sementara itu, hati Sirgi luluh. Dia adalah wanita yang tidak pernah mengenal cinta. Kratos merasa ini bagus tapi ia tidak mengerti apa yang sudah ia lakukan pada wanita itu. Ia juga membangun percaya diri di hati Hartok, yang berhasrat ingin diakui. Melihat ini semua membuat Kratos berpikir kalau mereka memiliki hati rapuh. Karena ini, ia sekarang dapat membuka keterampilan baru menggunakan 200 poin.
Dan keterampilan baru yang dimaksud adalah Blood Eye. Ia terkejut karena keterampilan ini tidak ada di game dan mungkin ini skill asli, seperti takhta petani. Sistem menjelaskan bahwa keterampilan itu memungkinkannya untuk melihat masa depan target yang dituju sampai 6 jam ke depan. Itu juga mencatat bahwa target bisa berupa makhluk hidup atau benda mati, tetapi kejutannya datang segera setelahnya karena pemberitahuan mengatakan itu bahkan berfungsi untuk langit. Informasi ini membuatnya bersemangat karena pada dasarnya ini seperti ramalan cuaca. Sementara itu, di suatu tempat perbatasan antara tanah yang ditinggalkan ras iblis dan dunia manusia, ada tempat yang dinamai Desa Orang Buangan. Seorang pria mengatakan kalau ia sudah pulih sepenuhnya. Bawahannya merasa ini melegakan melihatnya baik-baik saja. Asrahan merasa ini semua berkat perawatannya dan mengaku ia berharap di kehidupan selanjutnya ia lahir dengan tubuh yang lebih kuat. Diol tertawa dan menjawab bahwa ia ingin menjadi kaya seperti bangsawan yang bisa memerintah orang lain. Asrahan menganggap itu lucu lalu ia menoleh ke Kimchi. Memberitahu dia kalau mereka berencana untuk kembali ke kerajaan dan bertanya apakah dia ingin ikut. Kimchi dengan ekspresi serius, mengatakan ia tidak yakin karena, seperti yang ia katakan sebelumnya, ia tidak ingat siapa ia sebenarnya dan tidak berasal dari dunia manusia karena ketika ia pertama kali muncul di desa itu, penduduk tidak menyambutnya dengan baik. Karena alasan itu, ia mempertanyakan apakah seseorang seperti dirinya benar-benar akan diterima di mana saja. Keduanya terdiam sejenak sampai Asrahan menyarankan dia mulai dengan mengenakan pakaian yang berbeda. Namun, ini tidak terjadi ketika Diol bertanya apakah dia benar-benar tidak ingin melepas pakaian aneh itu. Asrahan merasa kalau Kimchi pasti sangat menyukainya. Namun, Kimchi sebenarnya ingin berganti pakaian, tetapi tidak mengerti kenapa pakaian itu tidak mau lepas, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Asrahan berterima kasih kepada seorang penduduk atas kebaikannya dan mengatakan bahwa tinggal di sana hanya karena menjadi keturunan orang buangan sangat kejam dan menjelaskan bahwa ketika ia kembali ke kerajaan, ia akan menceritakan kisahnya kepada raja. Kimchi mengamati ini dan membayangkan bahwa pria itu adalah bangsawan yang menjelajahi wilayah dekat iblis atas perintah kerajaan dan dia memang bukan orang yang sombong tetapi orang yang baik dan terhormat. Ini membuatnya bertanya-tanya seperti apa dia dulu dan menyimpulkan bahwa ia hanya ingat mengikuti perintah dan menghabisi orang lain tanpa henti. Memikirkan ini membuatnya menundukkan kepala karena ia tidak tahu apakah ia bisa melakukan apapun selain menghabisi orang lain. Kembali di kerajaan iblis, pasukan pertanian mulai melihat tunas tumbuh dan berteriak merayakan karena akhirnya muncul. Para jenderal mendekat untuk melihat juga dan kagum saat melihatnya. Flood berlari ke Asurat untuk memberitahunya berita besar. Pria itu menjadi marah mendengar ini dan bertanya apa yang harus ia lakukan dengan berita itu. Kemudian, Kratos memanggil pasukan pertanian dan berteriak bahwa fase berikutnya adalah menggemburkan dan meminta jenius Hartok untuk menjelaskan lebih baik. Hartok pun dengan semangat mengatakan menggemburkan berarti mereka akan menutupi batang tunas dengan tanah untuk mencegah kentang muda terkena sinar matahari karena jika itu terjadi, mereka akan berubah warna hingga kehilangan rasa dan bahkan menjadi beracun. Sehingga dianggap seperti pembusukan kentang. Kratos meminta tepuk tangan karena penjelasan itu brilian, yang membuat jenderal itu malu tapi bangga. Kemudian Kratos melihat ke atas untuk memeriksa cuaca hari itu dan berpikir ia akhirnya menginvestasikan 200 poin untuk ramalan cuaca. Dan skill Blood Eye telah berevolusi, dengan kondisi aktivasi adalah menatap selama 200 detik tanpa berkedip. Namun, ia mulai membuat wajah yang sangat jelek karena matanya seperti terbakar dan terasa sangat sulit. Iblis rendahan melihat ini dan percaya bahwa Raja Iblis menangis bahagia karena tunas telah tumbuh. Setelah beberapa saat, keterampilan itu akhirnya berhasil dan untuk 6 jam berikutnya, cuaca diperkirakan akan sebagian besar cerah dan kering, menunjukkan bahwa mungkin ide yang baik untuk mengeluarkan alat pelembab udara. Kratos merasa ini menarik dan memberitahu Tibon bahwa dia akan dapat beristirahat dengan baik karena tidak akan ada badai angin. Pada saat ini, Zephyros mendekat dan mengatakan dia memiliki laporan mendesak untuk diberikan, menjelaskan bahwa bawahan Master Bintang kedua telah kembali. Mereka kemudian kembali ke kastil, dan Laploa segera memperkenalkan dirinya, mengatakan ia menerima pesan tentang gencatan senjata dalam pertanian dan melaporkan bahwa Master Bintang ketiga, Rooster, menyerang mereka. Mengklaim bahwa Raja Iblis telah melemah dan bahwa dia harus mengambil tempatnya. Kratos menjadi kesal dengan ini karena iblis semuanya sama. Zephyros mengatakan bahwa ini adalah masalah,
karena jika Master Bintang ketiga menundukkan Master Bintang kedua dan memaksanya takluk, mereka akan berada dalam masalah. Kratos setuju dan mengatakan bahwa meskipun mereka tingkat rendah, jumlah mereka besar. Ia merenungkan bahwa ia perlu mencari cara sebelum Master Bintang kedua jatuh, tapi ia tidak bisa meninggalkan pekerjaan pertanian terlalu lama. Area yang diserang oleh Master Bintang ketiga adalah jurang bawah tanah kematian, juga dikenal sebagai rawa pembusukan, yang dibandingkan dengan permainan sebenarnya 10 kali lebih besar dan sangat jauh. Ia pergi ke sisi berlawanan yang ditinggalkan, yang seharusnya memberikan bonus dalam game dan terletak di kastil Raja Iblis, tetapi sumur itu tidak berfungsi. Ini membuatnya bertanya-tanya bagaimana ia bisa menyelesaikan ini dan mengurus pertanian pada saat yang sama. Ia berhenti untuk merenung, tidak tahu pasti mengapa ia menjadi khawatir dan dengan wajah iblisnya berpikir bahwa karena ia adalah Raja Iblis, ia tidak perlu bertarung secara langsung. Jadi, ia memerintahkan 2 dari 4 jenderal untuk pergi. Sirgi membuat drama dengan mengatakan ia tidak bertarung demi Raja Iblis atau semacamnya. Baal dengan bangga mengatakan ia akan mengikuti perintahnya apapun yang terjadi. Kratos menyimpulkan bahwa ia dapat mengirim keduanya ke medan perang, dan bersama dengan beberapa iblis kuat, mereka bisa membuat perbedaan. Ia sadar bahwa di area bos, sistem jalan pintas terhubung dengan sempurna. Ia sendiri memerintahkan Hartok untuk mengeluarkan kekuatannya, mereka akan tetap di sini dan mengerahkan semuanya untuk menanam kentang. Kerajaan kedua dilalap api, dan Planus, Master Bintang kedua, berlutut di tanah dan menghadapi musuh. Bertanya bagaimana dia berani menantang Raja Iblis dengan melakukan pengkhianatan. Iblis itu mendekat dan menyatakan bahwa ini adalah pemberontakan, mengatakan ia tidak punya pilihan. Ini adalah Rooster, Master Bintang ketiga. Ia mengatakan bahwa menghentikan perang itu hanya akan membawa kehancuran bagi ras mereka. Planus menjadi lebih kesal dan mengatakan Raja Iblis berjanji untuk menyediakan lahan subur, jadi mereka tidak perlu lagi melawan manusia untuk mendapatkan makanan. Rooster menjawab bahwa bukan itu intinya, dan dengan senjatanya terangkat, ia mengatakan bahwa bertarung dengan keberanian adalah kehormatan ras mereka. Tiba-tiba, sebuah senjata terbang ke arah mereka, dan mengenai gada Master Bintang itu hingga melemparkan senjatanya. Ia berbalik untuk melihat apa itu, dan menyadari itu adalah 2 dari jenderal elit. Sirgi tidak membuang waktu dan mengakui kepada Rooster bahwa dia benar, karena ras mereka memang dibuat untuk bertarung. Ia mengatakan mereka suka berkelahi lebih dari apapun tetapi bertanya bagaimana semuanya berakhir seperti ini dan mengapa mereka mulai menyukainya, tetapi mengakui kalau ia akhirnya mengerti setelah mengamati semua yang telah terjadi baru-baru ini. Bahwa alih-alih mengambil nyawa, menghasilkan nyawa memberikan kebanggaan yang lebih besar. Di sisi lain, Flood berlari dengan cepat dan terengah-engah. Saat sampai, ia meminta ayahnya untuk cepat pergi ke ladang. Setelah mereka kembali ke ladang, mereka kagum melihat perkebunan indah yang telah dibuat. Melihat ini membuat iblis rendahan menjadi emosional dan Asurat juga meneteskan air mata karena itu. Hartok dan Zephyros mengagumi dari jauh, begitu juga Kratos di depan pencapaian besarnya. Gadis kecil itu berlari memanggil Raja Iblis dan dengan gembira mengatakan bahwa itu sangat indah dan ia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Kratos hanya terdiam. Di sisi lain, Sirgi menyerang dengan kekuatan penuh pada Master Iblis dan menyerang dengan banyak pedangnya. Lawan, yang terganggu, tidak menyadari Baal mendekat dan ia pun ditangkap. Sirgi memanfaatkan situasi itu dan mulai memberikan pukulan yang tak terhitung jumlahnya karena targetnya tidak bisa bergerak. Rooster mulai memohon padanya untuk berhenti dan mengatakan dia sebelumnya mengatakan kalau membunuh itu bukan kebanggaan dan mereka harus jadi penyelamat. Tapi kenapa tindakannya seperti ini? Sirgi berkata kalau membunuhnya sama saja seperti menyelamatkan orang lain. Rooster pun berteriak ketakutan. Sementara itu, Kratos di depan Flood berkomentar bahwa akhirnya bunga mulai tumbuh dan ada banyak. Dengan wajah menakutkan, ia meminta untuk memotong bunga yang tidak berguna segera. Iblis-iblis yang terkejut dengan perintah ini langsung kesal tentang ini, dan Asurat mulai berteriak, memperingatkan bahwa ia tidak akan pernah memaafkan Raja Iblis karena begitu kejam. Hartok suka mendengar ini karena bahkan dalam skenario itu, Raja tetap Raja. Karena itu, ia bertanya apa yang dilakukan semua orang karena mereka harus mematuhi perintah untuk petik semua bunga. Dirok meskipun tidak tega, membungkuk ke bunga dan melihatnya dengan sedih.
Iblis lain meratap dan mengatakan dia tidak bisa melakukannya karena mereka melakukan segalanya untuk membuatnya tumbuh dan belum pernah melihat sesuatu yang begitu indah di tanah mereka. Jenderal itu, dengan sedikit kesabaran, memperingatkan bahwa jika mereka meninggalkan bunga di sana, mereka akan melahap semua nutrisi alih-alih kentang yang mendapatkannya dari matahari. Seluruh proses itu sudah dipikirkan oleh Raja Iblis demi memfokuskan energi pada pertumbuhan kentang. Pasukan pertanian kemudian patuh, meskipun itu menghancurkan hati mereka. Kratos melihat ini bersemangat karena ia seolah-olah bisa mendengar suara kentang tumbuh dari sini. Setelah itu, para jenderal kembali dan melaporkan bahwa mereka menangkap Rooster. Raja Iblis menjelaskan bahwa inilah yang didapat dari memulai pemberontakan. Kastil pertama saja sudah kalah, mereka yang lebih lemah tentunya tidak bisa apa-apa. Rooster hanya meminta untuk segera menghabisinya karena iblis yang kehilangan kehormatannya dalam pertempuran tidak pantas mendapatkan apapun selain kematian. Tanpa membuang waktu, Kratos menggunakan kemampuannya Blood Strike, tetapi Rooster tertawa karena ia memiliki cangkang yang keras, jadi serangan seperti itu hanya terasa seperti gigitan semut. Kratos menyadari hal itu dan pasti serangannya tidak akan terasa. Ia pun memberi selamat pada Rooster karena dia akan dijadikan rekan yang sangat bermanfaat. Kemudian ia membawanya ke perkebunan dan menggunakan penangkal petir. Kemudian, ia menggunakan kemampuannya lagi, membuat Rooster berteriak kesakitan dan juga meminta untuk segera menghabisinya saja. Karena sekarang ia memiliki penangkal petir baru, Raja Iblis meminta seseorang untuk menurunkan Asurat karena ia harus menyuruhnya pensiun dini karena kemampuan pemulihannya semakin melemah. Mendengar ini membuat Asurat terkejut. Mereka melepas ikatan dan Flut berlari ke arahnya untuk membantu tetapi berhenti di tengah jalan karena wajahnya menakutkan. Jenderal itu terus mengatakan bahwa gadis iblis kecil itu pasti puas karena sudah mengejeknya selama ini dan itulah mengapa ia ingin melahapnya lebih dulu. Flut terkejut melihat aura jahatnya itu. Sosok Asurat semakin menakutkan. Tetapi, saat akan maju, kakinya tak sanggup melangkah dan ia pun jatuh tertelungkup ke tanah. Ia pikir itu semua karena ia sudah lama tidak berjalan. Tak lama Baal mendekatinya dan meledek kalau Asurat tidak bisa berjalan seperti bayi. Asurat pun memaki kesal. Baal mengangkatnya seperti pasangan, yang tentunya membuat Asurat bertanya apa yang dia pikirkan karena ia digendong seperti seorang putri. Setelah mendengar ini, pria besar itu mengikatnya di punggung untuk menggendongnya, layaknya bayi. Baal mengatakan untuk sementara waktu dia harus tetap seperti ini karena ini adalah perintah dari Raja Iblis. Asurat marah tentang ini karena ini penghinaan bagimu dan ia tidak akan melupakannya. Sementara itu, Kratos yang menonton dari jauh mengaku bahwa dia tidak terlalu tantrum seperti yang ia khawatirkan. Ketika ia menggunakan kemampuannya, ia segera tahu cuaca akan tetap sama selama 6 jam dan jadi ia membiarkannya. Ia menunjuk jarinya dan mengatakan bahwa hari panen akan segera tiba. Ia tenang karena memiliki sirgi yang memotong bunga dengan kecepatan tinggi dan selesai dalam sekejap. Hartok yang awakening dan membangkitkan skill ultimatnya juga sekarang bisa menyiram air yang sangat banyak. Sekarang jumlah cuno yang akan mereka miliki hanya tersisa sedikit. Jumlah yang diberikan sebagai bayaran kerja juga semakin berkurang. Sambil melihat para pasukan memotong bunga ia kembali berpikir, meskipun mereka sudah terbiasa menjadi iblis yang mampu bertahan meskipun hanya makan sedikit, ia tetap bisa melihat mereka mulai kelelahan. Ia menoleh ke belakang saat seseorang memanggilnya. Itu adalah Planus dari kastil kedua. Dia memberi hormat dan mengatakan ia datang untuk berterima kasih kepada Raja Iblis yang telah menyelamatkan mereka. Kratos bingung, tidak mengerti ucapan terima kasih untuk apa. Planus pun terdiam karena ia pun tidak mengerti. Wajah sengaja iblis tiba-tiba berubah menyeramkan. Planus bertanya-tanya dalam hati kenapa dia tiba-tiba marah. Ternyata sang Raja Iblis marah karena Planus datang untuk mengucapkan terima kasih tapi dengan tangan kosong. Padahal seharusnya membawakan minuman 1 box atau ekstrak jahe. Dengan suara gugup Planus memberitahukan saat ini sedang dalam proses mengumpulkan iblis dari kastil ketiga. Tentu bersama dengan anak-anak buahnya juga. Mereka akan segera bergabung menjadi pekerja di sini. Mendengar ini membuat Kratos berpikir makanan untuk diri mereka sendiri saja pasti tidak ada. Ia menyalahkan dirinya sendiri yang masih terbiasa dengan kebiasaan di Korea. Ia yakin kentangnya pasti akan tumbuh dengan baik. Ia harus segera memanen itu dan membuat cuno dalam jumlah banyak. Agar ia bisa segera melihat mereka makan sampai kenyang. Tiba-tiba ia bingung mengenai alasannya mulai bertani di sini.
Ia tersadar saat Planus izin pergi untuk mempersiapkan prajurit-prajuritnya. Kratos memperhatikan kepergian Planus dan berpikir kalau dia adalah bos yang tidak terlalu sulit dan pengaturannya juga biasa saja. Kekuatan dia yang sebenarnya adalah jujur dan menunjukkan loyalitas yang sangat besar pada Raja Iblis. Ia berpikir karena dia itu jenis tanaman pasti berguna untuk bertani. Di sisi lain, Planus terus berjalan pergi sambil merasakan kalau tanah yang tengah ia injak ini sangat subur. Penuh dengan nutrisi yang tidak pernah ia rasakan selama hidup di kastil. Sejak ia masih berupa bibit kecil, tanah tempatnya tumbuh tidak pernah memiliki satu pun zat gizi. Tapi kalau di tanah itu, di tanah yang telah disuburkan oleh Raja Iblis Kratos, ia bisa memperkuat kekuatannya. Ia pasti bisa menjadi Raja Iblis. Ia pun melompat dan turun ke bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lalu, menahan tubuhnya dengan kedua tangan dan kaki. Perlahan tangan dan kakinya itu menjalar ke dalam tanah. Wajahnya berubah sangat menakutkan, lalu tak lama kemudian akarnya mulai tumbuh ke seluruh wilayah. Keesokan harinya fajar menyingsing dan Kratos memulai hari dengan berteriak kepada pasukan pertanian bahwa sudah waktunya untuk senam kesehatan pasukan iblis, dan semua orang segera mulai berolahraga. Dia mengoordinasikan latihan, dan semua orang berteriak kegirangan, mengikuti ritme. Raja Iblis yang bersemangat, merenung bahwa pada awalnya iblis-iblis rendahan cukup buruk, tetapi seiring waktu mereka mulai bergerak sesuai dengan perintahnya dan seperti yang diharapkan mereka memiliki fisik yang terbaik. Ia juga memperhatikan hal yang sama terjadi ketika dia memberikan perintah mendadak. Ia memerintahkan mereka untuk berguling ke kiri dan segera pasukan pertanian mematuhi tanpa ada yang membuat kesalahan. Kemudian ia memerintahkan mereka untuk berguling ke kanan dan semua orang mematuhi. Ia berpikir bahwa untuk bekerja di bidang pertanian, iblis membutuhkan stamina. Saat itu, Jenderal Baal muncul berlari dan berteriak memberi kabar bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ia mengatakan semua daun kentang telah berubah menjadi kuning. Yang menarik perhatian Kratos, semua orang pergi ke ladang dan memperhatikan perubahan warna daun kentang yang sangat jelas. Zephyros melihat ini dan bertanya apakah benar-benar tidak mungkin menghasilkan apa-apa. Sirgi menjadi berkecil hati melihat itu. Hartok tidak bisa mengerti apa yang terjadi dan bertanya-tanya apakah itu kurangnya udara atau bahkan kurangnya air. Ini membuatnya frustasi dan ia mempertanyakan mengapa ia menaruh harapannya pada sesuatu yang sekarang tampak seperti kebodohan tanpa harapan. Kratos mendekati para jenderal dan menuju kentang. Ia berjongkok lalu meraih sehelai tunas dan mencabut kentangnya. Ini mengejutkan Hartok karena ia melihat warna kentang itu agak pucat, tetapi tetap saja ukurannya besar. Bahkan 2 atau 3 kali lebih besar dari kentang pertama yang mereka tanam. Kratos tersenyum dan bertanya apakah kentang-kentangnya bisa dibilang terbangkitkan karena mereka bertumbuh dengan menghisap seluruh nutrisi hingga ke daun-daunnya. Demi bisa membuat kentangnya jadi lebih besar dan enak. Dengan itu, ia mengatakan bahwa semua orang melakukan pekerjaan yang sangat baik dan meyakinkan mereka bahwa mereka yang menumbuhkan ini. Semua jenderal menjadi emosional mendengar ini karena pekerjaan mereka tidak sia-sia. Setelah itu, sudah malam di kastil. Kratos berbaring di tempat tidur memikirkan pujian yang ia berikan kepada para iblis. Ini membuatnya teringat pada kehidupan masa lalunya, ketika ia telah menanam tanaman tomat dan neneknya berkata tomat-tomat itu tumbuh dengan sangat baik dan memuji Yangkol. Ingatan berikutnya adalah tentang neneknya masuk ke ambulans dan yang bisa ia lakukan hanyalah berteriak putus asa melihat neneknya diintubasi. Setelah memikirkan hal ini sebentar, ia berbalik dan mulai berpikir bahwa mengingat hal ini sangat tidak berguna, karena sebagai Raja Iblis, yang seharusnya menjadi makhluk yang begitu dingin. Ia tidak seharusnya merasakan hal-hal seperti itu. Ia juga sadar bahwa sebentar lagi mereka akan memiliki ratusan kentang untuk dimakan, tetapi mereka masih tidak bisa lengah. Karena jika mereka terlalu bergantung pada kentang, mereka benar-benar bisa berakhir kelaparan, dan jika ada wabah pada kentang, mereka akan sama seperti kelaparan massal di Irlandia. Dengan kata lain, ia sadar bahwa kentang akan memecahkan masalah untuk saat ini, tetapi mereka harus segera menanam jenis benih lain. Tiba-tiba, ia merasakan guncangan kuat dan bangkit, bertanya ada apa dan apakah ada masalah di kastil. Tak lama, sebuah retakan terbentuk dan akar muncul dari tanah, menghancurkan segalanya dan tumbuh besar di depannya. Kratos terkejut melihat ini dan bertanya apa-apaan itu. Di luar, Flut masih di ladang, mengamati daun-daun dengan cermat.
ia ingat bahwa Raja Iblis telah mengatakan bahwa ketika kentang tumbuh, daun-daun itu akan jatuh secara alami. Tapi ia masih merasa ada sesuatu yang sangat aneh dan mulai menggali, karena dia yakin ada yang salah. Dia mencabut salah satu kentang dan terkejut karena kentang hilang begitu saja. Dia bersiap untuk lari karena ingin memberitahu orang dewasa. Tetapi matanya membelalak saat melihat kastil diambil alih oleh beberapa akar pohon raksasa. Kratos ditangkap oleh cabang-cabang, dan Master Bintang 2 muncul dan tertawa, lalu mengatakan Raja Iblis sekarang lebih mirip serangga. Kratos tidak bisa mempercayainya karena makhluk itu benar-benar Planus, yang baru saja membantunya beberapa saat yang lalu. Planus berkata bahwa berkat tanah subur yang kaya nutrisi yang dia ciptakan, ia tumbuh seperti itu. Barulah Kratos menyadari dan membayangkan apa yang terjadi pada perkebunannya dan ini membuatnya murka, berteriak bahwa dia adalah bajingan karena berani-beraninya menyentuh makanan mereka. Planus bertanya apakah dia marah dan apa yang akan dia lakukan tentang hal itu. Ia mengatakan ini dan memindahkan Kratos dari satu sisi ke sisi lain, melemparkannya dengan keras ke tanah, melukainya hingga muntah darah. Sementara itu, para jenderal berlarian dengan putus asa mencoba memahami apa yang terjadi, sementara Baal meminta untuk dilepaskan karena ia harus menyelamatkan Raja Iblis. Sirgi dan Asurat berkata apakah dia gila karena mereka saja bisa selamat, jadi Raja Iblis pasti bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, jenderal itu tidak peduli dan menekankan bahwa Raja Iblis itu lemah dan ia mengetahuinya ketika ia ditolong olehnya dan karena alasan itu dia adalah makhluk yang sangat rapuh. Kehancuran di kastil terus berlanjut hingga Planus mengambil bentuk tubuhnya setelah menyerap begitu banyak nutrisi dari bumi dan Kratos tidak bisa berbuat apa-apa, hanya jatuh dari ketinggian. Para jenderal melihat ke atas dan Zephyros terkejut hingga bertanya apakah makhluk itu benar-benar Planus. Master Bintang 2 itu memerintahkan semua orang untuk memperhatikan dan dengan suaranya yang mengerikan, mengumumkan bahwa Kratos telah mati. Semua jenderal tidak bisa mempercayainya, begitu juga pelayannya dan bayi naga. Iblis-iblis rendahan juga frustrasi dengan ini, terutama Flut yang menangis terseduh-seduh. Planus melanjutkan pengumumannya mengatakan bahwa mereka harus mengingat hukum iblis selama bahwa kekuatan adalah milik yang terkuat. Dan karena alasan itu, ia menyatakan bahwa mulai saat itu, ia adalah Raja Iblis yang baru dan memerintahkan semua orang untuk sujud di hadapan kekuatan mutlak. Hartok merenungkan situasi itu dan menyadari bahwa ia bisa merasakan bahwa Planus sudah menyerap semua nutrisi dari tanah ini. Dan karena Kratos tewas, makhluk itu adalah yang terkuat. Karena ini, ia berlutut dan berpikir bahwa iblis selalu mengikuti yang terkuat. Sirgi frustasi dengan situasi ini tapi ia juga mau tak mau berlutut. Begitu juga Baal dan Asurat. Zephyros hanya tidak bisa mempercayai situasi yang ia alami dan Asurat bertanya apa yang dia tunggu karena dia harus menunjukkan rasa hormat yang pantas. Tubuh Zephyros gemetar karena melihat tidak ada pilihan lain. Dia pun pada akhirnya berlutut dan semua orang membungkuk di hadapan iblis itu dan yang bisa dilakukan Zephyros hanyalah menangisi kematian rajanya. Sementara itu, Kratos menemukan dirinya di tempat lain, dan ibunya memanggilnya dari masa kecilnya, meminta untuk bermain petak umpet. Ia merasa hari itu aneh dan bertanya apakah itu mimpi. Ibunya memintanya untuk menutup mata rapat-rapat, bahwa dia akan menghitung sampai 10, dan baru kemudian dia harus mencoba menemukannya. Anak itu mulai menghitung, dan setelah akhirnya mencapai 10 mulai bertanya di mana ibunya. Karena dia tidak dapat menemukannya, dia mulai berteriak putus asa, memohon ibunya untuk keluar, dan bertanya apakah dengan menghitung sampai 10 lagi akan membuatnya muncul. Kratos menyaksikan adegan itu dengan kepala tertunduk, karena semua yang bisa dilakukan dirinya yang masih kecil hanyalah berteriak memanggil ibunya. Menangis dan mengatakan bahwa dia baru saja selesai menghitung dan karena alasan itu ingin ibunya muncul. Tiba-tiba, pesan sistem memanggil Yang Kol, menyuruhnya sadar. Dia akhirnya membuka matanya dan mencoba memahami apa yang terjadi dan apakah pesan benar-benar memanggilnya namanya. Dia bertanya pada notifikasi itu di mana dia dan apakah dia kehilangan nyawanya. Sistem memberitahunya untuk bergerak karena jika dia melakukannya, dia mungkin akan selamat. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan glitch, tetapi segera menyimpulkan dia tidak bisa karena bahkan tidak ada ruang untuk membalikkan tubuhnya. Namun, dia menyadari bahwa setidaknya tangannya bisa bergerak. Jadi dia memutuskan untuk perlahan mulai menggali, dan dia mulai melakukannya berulang kali. Dan bahkan dalam kesakitan,
dia terus melakukannya karena dia tidak boleh menyerah. Di luar, Planus meminta juru tulis untuk mendekat. Zephyros mendekat dan memperkenalkan dirinya, mengatakan dia adalah petugas pencatat. Kemudian Master Bintang 2 itu memintanya untuk mencatatnya secara akurat, karena itu adalah langkah besar pertama. Dan karena mereka akan memulai invasi ke tanah manusia, memperjelas bahwa mereka akan mendominasi semua manusia dan memelihara mereka seperti ternak untuk menjadi makanan. Ditaklukkan, dipanen dan dibesarkan sebagai makanan. Hartok menyesal, karena tampaknya mereka kembali ke titik awal. Asurat berpikir itu bagus karena setidaknya itu akan menyenangkan karena dia akan bisa bertarung dan menghabisi sebanyak yang dia inginkan. Sirgi membayangkan bahwa beginilah cara iblis selalu hidup, selama perut mereka terisi. Baal tidak memikirkan apapun. Tetapi, semua jenderal mencoba memahami mengapa situasi itu membuat mereka sangat marah. Pada saat yang sama, Kratos terus mencoba keluar dari puing-puing tetapi merasa sesak napas karena dia tidak bisa bernapas dengan benar. Sementara itu, Planus memerintahkan semua iblis untuk mengambil senjata mereka karena sudah waktunya untuk berperang. Zephyros memikirkan sesuatu dan memberitahu Raja Iblis yang baru bahwa mereka tidak bisa berperang sekarang. Iblis itu tidak suka apa yang dia dengar dan semua jenderal menjadi cemas dengan tatapan itu. Zephyros mencoba menjelaskan bahwa satu-satunya makanan yang mereka miliki adalah beberapa kentang kecil dan itu bahkan tidak akan cukup untuk memberi makan separuh pasukan. Planus bertanya apakah itu masalahnya dan mengatakan bahwa sebenarnya mereka punya lebih dari cukup. Kemudian, dengan cabang-cabangnya, dia menyerang dan menangkap Flut, membuatnya ketakutan, begitupun dengan ayahnya yang mulai berteriak putus asa. Itu segera menarik perhatian Asurat. Planus menunjukkan gadis kecil itu dan mengatakan bahwa ada sekumpulan iblis lemah dan tidak berguna di sana dan memerintahkan agar mereka digunakan sebagai makanan. Flut mulai berteriak dan mengatakan tidak seperti itu lagi karena saat ini mereka bisa hidup tanpa saling memangsa. Ia lebih keras dan mengatakan raja telah menjanjikan mereka itu. Planus melihat gadis itu berteriak seperti itu dan menjatuhkannya dari ketinggian itu. Sementara itu, Kratos masih di bawah puing-puing dan menyadari jantungnya melambat. Tetapi menyimpulkan bahwa jika dia mati, semua iblis akan kelaparan. Jadi dia membuka matanya dan menggunakan serangan berdarah pada dirinya sendiri, menyetrum tubuhnya sendiri. Dia memutuskan dia tidak bisa membiarkan yang lain kelaparan lagi dan mulai menggali lagi, berteriak dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan energi. Dengan itu, dia berhasil menggali, meskipun perlahan. Di luar, Planus sedang menatap saat Asurat menyelamatkan gadis kecil itu, memegangnya di pelukannya. Kratos terus mencoba memanjat, dan setiap kali jantungnya melemah, dia menggunakan serangan berdarah untuk menyadarkan dirinya, tetapi dia menyadari dia terlalu lelah dan ini juga sangat sulit. Kemudian dia menyadari sesuatu dan mulai merenungkan apakah dia masih harus menempuh jalan yang jauh, atau apakah dia menuju ke arah yang benar, dan apakah yang dia lakukan ini masuk akal. Memikirkan hal itu membuatnya merasa semakin terpuruk. Di luar, semua jenderal terbelalak, melihat Asurat memegang gadis kecil itu. Flut terdiam setelah diselamatkan. Planus bertanya apakah dia sudah benar-benar gila. Asurat hanya terus menatap sampai dia merasakan gempa bumi dan menyadari iblis itu mendekat. Dia menjadi ketakutan dan mencoba mengelak dengan mengatakan bahwa gadis kecil itu adalah camilannya. Karena dia sudah lama mengincarnya. Namun, Planus tidak yakin dengan omong kosong itu dan memukul Asurat dengan keras dengan cabangnya, mengirimnya terbang melewati para jenderal dan meninggalkannya tidak sadarkan diri. Zephyros menyesal melihat itu karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Planus sekali lagi mengatakan mereka harus bersiap untuk berperang. Zephyros mengumpulkan keberanian dan berteriak bahwa tidak ada alasan yang jelas untuk melakukan ini. Begitu dia mengatakan itu, salah satu cabang menyerangnya, tetapi Baal bergerak dengan kapaknya dan memblokir serangan itu, membuat Planus semakin jengkel. Sambil memeluk Zephyros, Baal berteriak bahwa Raja Iblis meninggalkan tugas untuk sekretaris, jadi ia bertanya siapa yang akan menghitung kentang jika dia mati. Master Bintang 2 bertanya apakah mereka menyatakan pemberontakan. Hartok segera menjawab tidak, karena itu tidak terpikirkan, tetapi menekankan bahwa mereka percaya jalan pertanian yang dipelopori mantan Raja Iblis, Kratos, adalah lebih dari sekedar perintah. Sirgi meminta izin untuk mengajukan pertanyaan, dan mengatakan mantan Raja Iblis menunjukkan jalan di mana tidak ada yang harus mati. Karena itu ia mempertanyakan mengapa harus berperang jika sudah ada solusi lain.
Planus kehilangan kesabarannya, karena dia sedang ditentang. Ia mulai mengeluarkan beberapa akar sambil berteriak bahwa dia adalah yang terkuat di sana, dan oleh karena itu semua orang harus tunduk. Namun, mereka menolak, mengatakan bahwa kekuatan sejati datang dari kebenaran. Jadi semua jenderal bersiap untuk pertempuran. Iblis-iblis rendahan juga berteriak bahwa raja sejati hanyalah Kratos. Karena itu, mereka memperingatkan bahwa dia akan membayar atas apa yang dia lakukan pada perkebunan. Segera akar-akar itu menuju ke iblis rendahan, tetapi Hartok tidak membiarkan itu terjadi dan menggunakan penghalang kabutnya, memblokir serangan dan mempertahankan pasukan pertanian. Baal menempatkan sirgi di tangannya dan melemparkannya ke udara, memberinya kesempatan untuk mengiris semua cabang yang menyerang. Kemudian dia melihat langsung ke Master Bintang itu dan berteriak bahwa dia akan mulai dengan mencungkil matanya terlebih dahulu. Namun, Planus menganggap ini lucu dan selain memblokir serangan, ia juga menangkap para jenderal dengan sangat mudah. Kemudian dia memperingatkan bahwa mereka akan mati karena mencoba menantang Raja Iblis yang baru dan memperjelas bahwa dia 1000 kali lebih hebat daripada si lemah Kratos. Saat menyerang semua pasukan, dia mengatakan bahwa mantan raja tidak lebih dari orang lemah yang mati bahkan tanpa melawan dan karena itu, ia bertanya apa yang begitu istimewa dari makhluk itu karena dia tidak melihat sesuatu yang luar biasa dari Kratos. Dia bersiap untuk memberikan pukulan terakhir kepada Zephyros, yang mencoba menyelamatkan Flood sampai dia mendengar suara dari Kratos bertanya mengapa dia melukai harga dirinya seperti itu. Kemudian Kratos muncul dengan tinju untuk memblokir serangan yang menuju ke pelayannya. Selanjutnya, dia menghancurkan cabang itu dengan mudah. Planus terkejut melihatnya hidup, tidak seperti Flood yang langsung tersenyum melihatnya. Sistem muncul mengatakan bahwa Kratos telah memperoleh sistem dan kemampuan baru di ambang kematian, dan nutrisi terkonsentrasi telah diaktifkan. 10 menit yang lalu, Kratos merasa lemah dan nyaris tidak bisa membuka matanya karena dia sangat lelah. Dia juga teringat pada neneknya. Sang nenek bertanya apa yang dia katakan dan jawabannya adalah ini sangat sulit dan mencoba memahami mengapa hidup sesulit ini. Neneknya terdiam sejenak dan berkata bahwa mereka seperti benih. Dia melihat ke samping dan neneknya melanjutkan dengan mengatakan bahwa segala sesuatu yang hidup adalah benih dan meskipun sulit, ia harus menggali tanah dan bertunas. Dan ketika benih bertunas, benih lain mendapatkan kekuatan juga. Setelah beberapa saat, mereka tumbuh dan suatu hari semuanya akan menjadi hijau. Segera Yang Kol berteriak meminta untuk menghentikan kalimat-kalimat aneh itu dan bertanya mengapa ayahnya meninggal saat bekerja meskipun dia sangat baik dan juga mengapa ibu membuangnya. Ia menyimpulkan bahwa itu pasti karena ia benih yang terkutuk. Ia tidak butuh omong kosong seperti itu. Sambil menangis, dia berkata dia akan hidup dengan hanya memikirkan dirinya sendiri seperti yang dilakukan ibunya. Dia akan sukses dan menjalani kehidupan yang baik sendirian. Beberapa waktu kemudian, dia muncul berlari karena kesehatan neneknya sangat buruk. Neneknya yang diintubasi memanggil cucunya, dan setelah dia mendekat sambil berteriak, sang nenek hanya berkata mereka semua adalah benih. Kembali ke masa kini, Kratos mengingat seluruh percakapan ini dan menyadari dia tidak bisa menyerah, jadi dia menggunakan serangan berdarahnya dengan sekuat tenaga. Lalu sebuah notifikasi muncul memberitahukan bahwa dia berhasil bertahan dari rasa sakit kematian dan kelahiran kembali. Keinginan dan semangat yang melampaui batasnya, sistem baru telah terbuka. Sistem benih mana terbuka? Dia bingung dengan deskripsi ini karena, sejauh yang dia ingat, itu tidak ada dalam game. Notifikasi lain muncul memberitahukan bahwa sebagai hadiah untuk 3 kebangkitan yang berhasil, benih mana dimulai pada level 3, benih mana memperkuat semua atributnya dengan pengganda tertentu, dan saat ini, benih mana berada pada level 3 dengan laju aplikasi 1,3 kali. Dia menyimpulkan bahwa semua atributnya ditingkatkan sebesar 30%, tetapi dia membayangkan itu tidak akan cukup untuk keluar dari reruntuhan itu. Kemampuan opsional dari sistem benih mana muncul, fokus nutrisi. Ini memfokuskan semua atribut menjadi satu dan dapat digunakan sekali sehari selama 10 menit. Kratos segera melebarkan matanya dan melihat bahwa saat ini ketahanan, kekuatan mental, kekuatan fisik, ketangkasan, dan kekuatan magisnya berada di 30%. Kemudian dia mengaktifkan benih mana dan cahaya kuat muncul. Semua atributnya naik menjadi 39% dan tanpa berpikir 2 kali. Dia berteriak untuk mengaktifkan kemampuan fokus nutrisi pada kekuatan fisiknya. Nilai mulai bergeser,
mengambil dari semua atribut dan memasukkannya ke dalam kekuatan fisik hingga mencapai 155%. Sekarang dengan kekuatannya yang meningkat secara instan, dia mulai bangkit dan tanah mulai bergetar sampai akhirnya keluar sepenuhnya dan dia berdiri berhadapan dengan musuh. Planus tidak percaya melihat Raja Iblis masih hidup dan bisa keluar dari dalam sana. Dengan wajah yang menyebalkan, Kratos berkata kenapa dia masih bertanya saat dia masih melihatnya dengan jelas. Iblis-iblis lain terkejut karena itu benar-benar Kratos di depan mereka. Semua orang merayakan bahwa Raja Iblis telah kembali. Bayi naga juga menangis bahagia dan langsung menuju ayahnya. Hartok merasa lega. Sirgi, meskipun bahagia, ia berpikir tidak ada cara untuk menghentikan kekuatan Planus yang kini terlalu kuat. Bahkan Baal berpikir yang sama kalau Raja Iblis tidak bisa menang. Planus berkata dia bahkan menyukai situasinya karena sekarang ia bisa menghabisi semua orang sekaligus. Namun, Kratos memperingatkan kalau Planus salah karena dia tidak akan membunuh siapapun lagi. Ia mengatakan tak peduli besaran jangkauan serangannya pada akhirnya tetap bergerak seperti di dalam game. Ia hanya perlu memperkirakan jarak dan arah serangannya sudah bisa menghindari semua serangan itu. Ia juga ingat bahwa pasukan pertaniannya sudah terlatih dengan sempurna dalam pelatihan. Setelah itu, ia berteriak kepada semua orang untuk mengikuti gerakannya. Segera, semua iblis berbaris. Monster itu menyerang, dan Kratos berteriak agar semua orang melompat ke kiri. Dengan sinkronisasi sempurna, mereka melompat dan semua menghindari serangan itu. Kemudian ia berteriak untuk melompat ke kanan dan semua orang patuh. Langkah selanjutnya adalah tiarap dan kemudian mulai berguling tanpa henti. Setelah itu, mereka membalikkan punggung dan melompat mundur, selalu sinkron. Planus tidak percaya bagaimana ini mungkin karena serangannya tidak ada yang kena. Kratos menyukai kinerja timnya dan tahu lawannya perlu waktu untuk memulihkan diri. Jadi ia berteriak agar semua orang berputar, dan pada saat yang sama, mereka melakukannya sambil mengarahkan jari mereka ke depan sebagai isyarat mengejek. Planus berteriak dengan marah dan mulai memanggil beberapa akar raksasa. Kratos menyukai apa yang ia lihat karena ia tahu itu pola dari serangannya dan ia menggunakan aturan dari dalam game. Tetapi mulai sekarang, ia akan mengalahkannya dengan logika di dunia nyata untuk menghabisi lawan. Ia pun memerintahkan Tibon untuk maju. Bayi naga itu menarik napas sekuat tenaga. Setelah itu ia mengeluarkan kemampuan napas esnya, menghantam wajah Planus tepat. Kratos berpikir bahwa tak peduli seberapa kuat kekuatannya naik, menyerang bis yang ratusan kali lebih besar tidak akan ada dampaknya. Tapi pada akhirnya dia tetaplah tumbuhan. Jika tubuhnya membeku dalam tingkat suhu dingin yang sangat ekstrim, volumenya akan mengembang dan kulitnya akan terkelupas. Planus yang melihat ini pun terkejut. Kratos menyukai apa yang ia lihat, sementara itu bayi naga melewati akar-akar yang akan menyerangnya, tapi tak lama akar itu hancur. Ini membuat Planus bingung tentang apa yang terjadi, perlahan tubuhnya pun hancur. Kratos melihat semua kehancuran ini dengan senang dan mengatakan bahwa Planus tidak bisa bertahan dari kerusakan dari dalam. Tubuh Planus terus hancur hingga ia berteriak ada apa dengan tubuhnya. Sementara itu, bayi naga terbang ke arah ayahnya dan meraih lengannya karena ia cukup lelah. Kratos berterima kasih atas bantuannya. Sambil menyerahkan Tibon pada Zephyros, ia mengatakan bahwa ia perlu memberikan serangan terakhir. Jadi ia berjongkok dan melompat dengan kekuatan penuh menuju tanaman raksasa itu. Ia melihat titik lemah lainnya dari pohon yaitu lubang knot. Karena itu, ia meninju dengan sekuat tenaga dan pada awalnya sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tetapi tak lama area titik lemah itu hancur, membuat Planus berteriak liar kesakitan. Zephyros terkejut karena tampaknya Raja Iblis menang. Pada saat itu, sebuah notifikasi memperingatkan bahwa batas waktu fokus nutrisi telah berakhir. Dan setelah itu, Kratos mulai jatuh dan Planus tidak berhenti berteriak karena tubuhnya semakin lemah, matanya perlahan menutup. Zephyros memperhatikan ini, dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar mati karena tubuhnya tetap tidak bergerak berdiri. Kratos, setelah jatuh ke tanah, merasa aneh karena dalam game tubuhnya akan tersebar dan menghilang, jadi ia tidak mengerti mengapa dia masih tetap ada. Dan itu menarik perhatiannya karena itu mengkhawatirkan. Pada saat yang sama, tunas mulai muncul dari tanah, dan bentuk baru Planus muncul di depannya. Kratos tidak mengerti apa yang terjadi, dan yang lebih parah, ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, kekuatannya sudah habis.
Planus benar-benar berbeda dalam bentuk barunya dan semua iblis menjadi khawatir tentang hal itu. Planus mengatakan ia telah menyerap nutrisi yang sangat banyak yang ada di tempat itu dan mengakui bahwa ia hampir mati tetapi mengkonsentrasikan sebagian kekuatannya dan menciptakan tubuh baru. Ia juga mengingat bahwa ia adalah benih yang jatuh begitu saja ke rawa beracun dan tumbuh menjadi tunas terkutuk dan karena sekarang ia mendapatkan kekuatan Raja Iblis, misinya adalah menyelimuti dunia ini dalam racun. Ia bersiap menyerang Kratos dan memintanya untuk mati. Tetapi Baal muncul menyerang dengan kapaknya dan mengenai leher musuh. Tapi serangan itu tidak berguna karena nyaris tidak menembus terlalu dalam. Karena itu, Planus menjadi marah dan memukulnya hingga melemparkannya jauh. Kemudian giliran Sirgi untuk menyerang secara bersamaan dengan semua lengannya, tetapi ia juga menerima pukulan keras di perut. Hartok muncul dan mendaratkan pukulan iblisnya, tetapi itu hanya membuat Raja Iblis lebih marah sampai melemparkannya dengan keras ke tanah dan berteriak kalau mereka mengganggu. Kali ini, Asurat muncul dan mengubah tangannya menjadi pedang. Ia menyerang hingga memotong kepala lawan. Itu mengejutkan Kratos karena Planus telah kehilangan kepalanya. Tubuhnya hancur sedikit demi sedikit. Bersama dengan semua akar dan tubuh raksasa yang ada di tempat itu berangsur-angsur menghilang sepenuhnya, berubah menjadi partikel hijau di udara. Semua iblis pun menyaksikan semua ini. Kratos senang dengan hasil ini, begitu juga semua iblis elit. Pada saat itu, seseorang menarik perhatian mereka. Itu adalah Zephyros yang mengumumkan bahwa ia akan mencatat ini sebagai kesaksian kemenangan pasukan Raja Iblis. Hartok mencoba mengendalikan diri, tetapi pada akhirnya mengangkat tangan dan meneriakkan nama Kratos. Semua iblis merayakan, begitu juga para elit, semua berdiri dan bersorak gembira. Namun, tiba-tiba Kratos berteriak agar mereka berhenti. Seketika keheningan memenuhi udara. Ia melihat ke samping dan melihat keadaan tanah. Kemudian ia melihat ke depan dan memperhatikan kondisi daun. Ia jatuh berlutut karena seluruh ladang hancur dan mereka harus mengolah semuanya lagi dari awal. Rasa frustrasinya yang terbesar adalah bahwa semua orang harus kelaparan lagi. Ia bertanya-tanya setelah semua kekacauan yang terjadi, apa mereka akan ingin bertani lagi. Ia menolak untuk menerima ini karena ia tidak bisa membuat mereka semua bekerja terlalu keras lagi. Semua iblis memperhatikannya saat ia tetap berlutut. Sebuah bola energi hijau perlahan jatuh ke arah daun mati sampai menyentuhnya dan menghidupkannya kembali, mengisinya dengan nutrisi. Zephyros mulai mengingat masa lalu ketika banyak iblis di penjara, termasuk dirinya sendiri. Mereka terus berpikir bahwa tidak ada lagi yang penting karena mereka hanya daging untuk disantap. Pada saat itu, iblis yang lebih kuat tiba, membuka kunci sel dan ketika dia membuka pintu, semua orang mulai berlari ketakutan. Tetapi iblis ini bingung karena seorang anak di depannya tidak menunjukkan reaksi. Semakin ia melihat, anak itu acuh tak acuh. Ini membuatnya marah sampai meraih Zephyros dan mengangkatnya. Melihat bahwa dia masih tidak menunjukkan reaksi, ia menyiapkan pedangnya dan akan menyerang tanpa ampun. Tetapi sebelum menyerang, Raja Iblis muncul, meraih kepala iblis kasar itu dan merobeknya. Membuat kepala itu menggelinding. Kemudian Kratos memanggil anak itu dan bertanya mengapa dia tidak mengemis untuk hidupnya. Zephyros menjawab bahwa ia tidak merasa takut dan sebenarnya ia berpikir ini adalah hadiah. Karena tidak peduli seberapa banyak mereka berusaha, pada akhirnya, tidak ada peluang untuk bertahan hidup dan yang terbaik yang bisa mereka lakukan adalah memperpendek waktu ketakutan sampai kematian. Kratos tersenyum mendengar ini karena ia merasa anak itu berbeda dari yang lain dan oleh karena itu ia memerintahkannya untuk mengikutinya. Ia akan menunjuk anak itu sebagai penulis sejarah baru ras iblis. Karena akan sia-sia melihat seseorang dengan potensi berakhir sebagai makanan. Kemudian, saat meninggalkan sel, ia memperingatkan bahwa ia sendiri, sebagai raja, suatu hari akan mengakhiri tragedi yang melahap ras mereka sendiri. Setelah Zephyros mengingat semua ini, ia menatap raja yang benar-benar hancur karena telah kehilangan semua yang telah mereka kerjakan dengan keras. Ia tetap diam sejenak dan tak lama berbalik, berjalan untuk mengambil cangkul. Iblis-iblis elit menyaksikan ini dengan bingung dan melihat pelayan menggali tanah seolah-olah dia telah kembali bekerja. Ini menarik perhatian Hartok, yang segera berteriak kepada pasukan pertanian bahwa sudah waktunya untuk bekerja karena mereka perlu menyiapkan tanah dan mengatur gundukan. Tanpa ragu, mereka mengambil posisi dan mulai berlari dengan alat pertanian di tangan mereka.
Kratos melihat ke samping dengan bingung dan melihat seluruh pasukannya menggarap tanah sambil bersenandung seolah-olah mereka bahagia. Ia menyadari ia tidak bisa terus terlihat lemah dan oleh karena itu ia berteriak kepada tim 1 untuk mencari di mana kentang masih hidup. Tim 2 dan 3 akan mengambil cangkul untuk membentuk garis panjang. Kemudian ia memerintahkan Sirgi untuk memotong sisa benih kentang. Dan untuk Hartok mengambil alih komando tim pertama, Asurat diperintahkan untuk mengambil alat yang akan ia sebutkan. Kemudian, dengan sekuat tenaga, ia berteriak bahwa ia ingin melihat panen yang melimpah. Semua orang mengangkat alat mereka meminta berkah panen. Baal mencengkeram tali dengan erat dengan giginya dan mulai menyeret iblis-iblis dalam bentuk bajak untuk membuat gundukan. Kratos sejenak lupa bahwa seperti inilah pertanian sesungguhnya. Ada hal-hal seperti bencana alam, hama, inflasi harga, dan perubahan iklim. Mereka melawan semua jenis musuh, gagal, rusak, hancur dan menggali tanah lagi. Bertahan adalah perang pada saat itu, sesuatu menarik perhatian Flood karena ia melihat ke samping ada tanaman kentang yang utuh. Ia berlari untuk melihat dan bersyukur karena masih ada benih kentang. Ia memutuskan untuk mengambilnya tetapi ia sangat kesulitan. Ia tidak mengerti mengapa ia tidak bisa mencabutnya. Pada saat itu, iblis meraih tangannya. Itu adalah Asurat yang datang untuk membantu. Mengatakan dia perlu memegang lebih erat. Kemudian, dengan keduanya menarik, mereka berhasil mencabutnya, tetapi mereka terkejut karena sejumlah dan ukuran kentang sangat besar. Salah satu kentang bahkan menuju Rooster dan mengenai kepalanya tepat saat ia terbaring di tanah. Asurat hanya tidak percaya dengan apa yang ia lihat, begitu juga dengan Flood, yang tanpa berpikir dua kali memanggil Kratos dan berlari ke arahnya, menunjukkan kentang raksasa yang ia temukan. Kratos mengambilnya dengan tidak percaya, dan bertanya apakah itu asli dan ingin tahu di mana dia menemukannya. Flood menjawab bahwa ia menarik tanaman kecil dari tanah dan sekumpulan kentang itu muncul. Setelah mendengar ini, Kratos mengerti apa yang terjadi. Ia pun mengingat bahwa dalam game ada adegan khusus ketika mengalahkan Planus. Karena alih-alih kematian, beberapa tunas tumbuh di sana yang berarti nutrisinya diserap oleh bumi. Jadi, karena Raja Iblis ini 1000 kali lebih besar dari normal, area efek dan kualitas juga meningkat. Memikirkan hal ini, ia berteriak agar seluruh pasukan pertanian menghentikan apa yang mereka lakukan dan gali lebih dalam. Mereka patuh dan berhadapan muka dengan beberapa kentang besar. Mereka tidak percaya karena ladang itu tidak mati dan ada kentang di mana-mana. Kratos terkejut melihat ini karena semua iblisnya memegang kentang raksasa dan jumlahnya tidak masuk akal. Zephyros memanggil dan bertanya apakah ini panen yang melimpah. Kratos tersenyum dan menjawab iya, merasa lega melihat itu. Ia pun menangis kegirangan, berteriak bahwa itu pasti panen yang melimpah dan sekarang semua orang bisa makan sampai kenyang.